mendapatkan sharing dari gagal bayar Pundikas ya. Jadi viral banget nih Pundikas teman-teman. Masih banyak banget pencairan yang dilakukan sama pinjolnya sehingga banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi di sini aku mau bikin polling juga besok paling ya. Jadi berapa banyak sih yang galbay di aplikasi Pundikas ini? Karena beberapa hari ini banyak banget pertanyaan dari penontonku ya yang bertanya tentang gagal bayar di Pundikas. Seperti salah satu penontonku ini, Assalamualaikum bang, mau konsul nih, saya dapat nomor dari YouTube. Gini bang, saya download aplikasi Pundikas, sudah daftar dan lain-lain, lagi pilih limit, tahu-tahu ditransfer 1134 katanya. Disuruh balikin 1.800.000. Saya download aplikasi di HP baru, jadi kartu SIM di saya, tapi nomornya dipakai jadi WA suami di HP lain katanya. Saat ini akses izin sudah saya blokir semua, jadi nggak ada iklan-iklan masuk seperti biasanya, tapi belum saya uninstall katanya. Nah, jadi walaupun apapun yang teman-teman lakukan setelah mendaftar di aplikasinya dan sudah mengizinkan akses kontak, itu udah nggak berguna lagi ya. Di sini aku jelaskan kalau kontak-kontak kita sudah berpindah ke sistem pinjolnya. Walaupun seperti ini kan izin semua aplikasinya udah dimatikan, itu nggak ngaruh sama sekali. Oke, kita lanjut ya. Kalau galbay kira-kira nanti data mana yang disebar, yang ada di kontak HP saya kah atau yang di WA suami katanya. Nah, ini yang bakalan pertanyaan dari temanku ini, yang bakalan diteror itu adalah kontak yang ada di handphone yang daftar pinjolnya ya. Jadi untuk yang WA sebenarnya nggak begitu pengaruh karena kontak HP di awal pendaftaran itu yang bakalan di copy sama mereka. Oke, tapi aku langsung balas kayak gini, tetap disebar dari awal semua kontak udah di copy, aku bilangin. Kontak HP di aplikasi yang di download atau yang di WA bang katanya. Nah ini dia bertanya lagi ya, dapat ini disuruh transfer sama DC-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang disuruh yang mau balikin dananya kayak gitu kan banyak dari kita tuh yang tiba-tiba merasa belum klik persetujuan tapi udah ditransfer, nggak usah kalian balikin ya. Karena apa? Karena di sini banyak banget nih kasusnya yang udah dibalikin uangnya, tetapi dia tetap ditagih gitu atau tetap diteror. Jadi percuma aja kalian balikin uangnya. Jadi anggap aja itu rezeki nomplok ya kan. Masa kita belum klik persetujuan udah main kirim aja ya kan. Oke, jadi di sini katanya itu saya tanya apakah boleh transfer pakai rekening lain, jawabnya kok boleh. Review yang pada pelunasan 1,8 ada yang ditransfer sama Pundikasnya lagi katanya. Di sini aku langsung nyaranin ya, nggak usah dibayar kak, ngapain kebiasaan pinjolnya aku bilang. Ada yang konsul kelanjutannya galbay Pundikas nggak kak katanya. Untuk konsul sih banyak banget ya. Karena aku selalu bagikan video-video seperti ini agar apa? Agar teman-teman kita yang lain itu waspada. Karena modusnya emang sama seperti ini. Jika teman-teman mau membayar pinjol, baik itu pinjol legal dan ilegal, pastikan membayar via virtual account yang ada di aplikasi ya. Jangan pernah membayar di luar itu karena itu adalah penipuan. Oke, kita lanjut ya. Nanti udah dibayar juga ditagih lagi, lihat aja di videoku udah dibalikin tapi masih diteror aku bilang. Lah iya, kok bisa transfer dari rekening lain? Terus gimana caranya tahu nasabah mana yang balikin dana? Tak tanya gitu marah-marah, ya udah pinjam saja uangnya gitu, tak blokir gitu. Intinya nggak usah dibayar rezeki itu, gue bilangin. Seberapa parah DC Pundikas bang katanya. Oke, jadi di sini dia lanjut lagi ya. Pundikas belum jatuh tempo udah teror ya bang. Emang begitu, ntar juga mulai nyebar data, gue bilang. Biarin aja kah pengaruh ke pinjol lain nggak bang? Saya ada limit di ada kami kok nggak bisa pakai lagi, padahal bayar tepat waktu katanya. Nah sebenarnya ini yang bikin heran juga sih teman-teman, jika kita sudah galbay baik pinjol legal dan ilegal, itu terkadang ada efeknya juga ke pinjol legal yang kita rawat kayak gitu. Ada kalanya mereka nggak ngasih cair lagi. Nah ini yang jadi pertanyaan besar nih, apakah pinjol legal ini bekerja sama dengan ilegal atau gimana? Aku juga nggak tahu. Ya tapi emang nggak heran juga sih sebenarnya pinjol ini susah diandelin. Kenapa aku bilang kayak gitu? Di saat kita merawat aja kadang masih nggak dikasih cair lagi kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Karena kedetek udah ada yang galbay kali itu kan. Belum pernah kan Pundikas besok tanggal 27 baru itu yang rencana mau galbay karena memang nggak klik persetujuan sama sekali katanya. Nah jadi pelajaran yang kita ambil dari video ini adalah yang pertama teman-teman nggak usah panik ya jika tiba-tiba dapat transferan dana. Ya karena apa? Karena kita belum klik persetujuan udah ditransfer, itu namanya rezeki teman-teman. Itu namanya hoki. Kenapa aku bilang hoki? Di saat orang-orang lain susah-susah pengajuan ya kan kalian mesti duit. Oke.
Jadi sejauh ini risikonya paling ya cuma data kita disebar kayak gitu, kontak-kontak kita juga diteror. Nah, tapi untuk debt collector lapangannya nggak ada, makanya mereka berani nyebar-nyebar data. Nah, untuk pembayarannya pastikan teman-teman selalu membayar via virtual account yang ada di aplikasinya ya. Jangan pernah bayar ke ini ke yang WADC-nya kadang dibilang ya ada maintenance system atau apa kayak gitu, nanti diarahkan untuk bayar ke virtual account yang lain. Teman-teman jangan mau, karena itu bagian dari penipuan mereka. Karena banyak kasus di saat kita udah bayar tapi masih ditagih lagi kayak gitu. Nah, tetap semangat nih buat yang galbay di aplikasi Pundikas. Bagi yang belum, silakan aja nyoba, mumpung lagi banyak dananya ini. Kayaknya Pundikas ini lagi banyak investornya ya, makanya malah lagi pada cair-cair. Oke, itu saja yang bisa aku bagikan video ini. Jangan lupa bagikan juga video ini kepada teman kita yang lain. Mungkin mereka juga ketakutan dalam menghadapi debt collector pinjol ya. Akhir kata atas saya, admin obrolan pinjol, dan sampai jumpa.